Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat kan ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi gini Bu Tri, saya di sini mau tanya-tanya sedikit tentang TK Fajar Rahmah. Ini kan lagi pandemi ya Bu ya. Iya. Kira-kira TK Fajar Rahmah itu masih proses pembelajaran atau tidak ya Bu? Untuk masa proses pembelajaran masih seperti biasa, setiap hari. Cuma mungkin metodenya berbeda. Untuk saat pandemi seperti ini metodenya adalah pembelajaran BTR, yaitu online, daring dari rumah, anak-anak belajar di rumah. Iya. Selain itu tapi tetap ada kita prosedurnya, tetap kita melewati tema-tema itu sesuai tema yang ada temanya, tetapi mungkin menyesuaikan situasi keadaan yang ada di rumah. Walaupun misalkan ada tema kebutuhan, kita mengambil tema kebutuhan itu nanti yang kita pakai juga ada yang di lingkungan kita, yang kita mudahkan anak belajar seperti itu. Jadi prosedur tetap ada, tema subtema tetap ada. Oh seperti itu. Lalu untuk mendukung belajar di rumah itu kira-kira TK Fajar Rahmah itu melakukan kegiatan apa saja Bu? Iya, kegiatan yang dilakukan anak-anak itu dari TK Fajar Rahmah itu tetap ada panduannya, yaitu seperti buku paket ya. Iya. Untuk paket anak belajar di rumah BDR itu dari TK Fajar Rahmah ada paket untuk belajar di rumah, yang mana paket itu sudah disiapkan sama Bu Guru, dari bahan-bahannya, dari jadwal pembelajarannya, subtemanya apa, dengan bahan-bahan yang sudah disediakan dari sekolahan. Dalam satu paket itu sudah ada bahan media. Jadi walaupun belajar di rumah, Bu Guru tetap dari sekolahan tetap memberi sebuah KBM paket yang bisa dibawa pulang orang tua. Tapi yang ambil orang tua ya. Jadi ambil orang tua nanti untuk pembelajaran di rumah itu biasanya 1 minggu sekali. Oh seperti Satu itu. ya, jadi untuk 1 minggu sekali dengan jadwal BDR 1 minggu juga ke depannya dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Selain itu juga ada pembelajaran lewat online. Selain itu misalkan di dalam pembelajaran yang sudah ada satu paket itu yang sudah diambil orang tua untuk dibawa belajar di rumah, misalkan ada kesulitan apapun dari sekolahan, dari Bu Guru tetap ada waktu untuk berkonsultasi antara orang tua dan guru. Oh seperti Tetap itu. iya, tetap ada. Kita tetap memberi waktu, kesulitan orang tua apapun kita bisa memberi motivasi ke orang tua, tetap anak-anak bisa belajar di rumah seperti itu. Berarti ada konselingnya seperti itu ya Bu ya? Ada, tetap ya. Dengan waktu biasanya kan orang tua banyak yang sudah kerja. Iya. Kalau yang kerja biasanya, Bu saya bisanya sore, tetap kita ngasih waktu. Ngasih waktu sore. Kita kan kalau memang orang tuanya bekerja biasanya kan pagi sampai sore, kita sore bisa ngasih waktu. Iya. Tapi kalau malam biasanya kita sudah waktunya kita tetapkan lah. Iya. Kalau yang sore itu jam berapa? Iya. Kalau pagi itu memang jam-jam pagi bisa. Misalkan orang tua mau jam 8 untuk konsultasi, jam 9, 10 masih ada, karena Bu Guru mari standby jam pagi sampai siang. Tapi kalau yang sore biasanya kita ngasih waktu. Mungkin jam sekian Bu kita bisa. Jadi Bu Guru di rumah juga punya ada kesibukan sendiri kan. Iya. Seperti itu. Iya. Sama-sama orang tua juga. Ini saya tertarik sama paket yang diberikan pada TK Fajar Rahmah. Itu kira-kira paketnya itu berisi seperti apa ya Bu? Lembar kerja, Iya. bahan-bahan media seperti ada misalkan krayon, misalkan bahan prakarya, ada kertas lipat, lem, biasanya sudah kita kasih satu paket dalamnya. Jadi orang tua itu pembelajaran di rumah tidak repot-repot mencari. Mencari, aduh, saya masih belajar di rumah masih mencari bahan-bahannya itu ya. Jadi dalam 1 minggu itu kalau memang misalkan ada anak belajar melipat, itu kertas lipat sudah saya siapkan. Bukunya atau lemnya juga sudah tersedia dalam satu paket. Seperti satu set kit belajar gitu ya? Iya. Jadi itu nanti misalkan hari Sabtu diambil, Sabtu depan mengembalikan, kembali lagi untuk Sabtu depan ke depannya. Satu minggu ke depannya. Berarti nanti paketnya itu dikembalikan Iya. waktu Hasilnya paket setelahnya. Dikembalikan, terus kita ngambil lagi satu paket 1 minggu ke depan. Jadi orang tua yang tetap ke sekolah untuk pengambilan. Kalau anak-anak tetap di rumah. Seperti itu. Itu menarik Bu, menarik. Untuk ini kan tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ada komunikasi antara orang tua dan guru untuk kegiatan belajar anak di rumah gitu. Kira-kira ada kesulitan komunikasi tidak Bu? Alhamdulillah
Enggak. Kita walaupun konsultasinya lewat WA bisa. Di dalam kelas, satu kelas itu ada grup tersendiri, misalkan TKA. Itu dengan bu gurunya ada grup sendiri. TKB juga ada grup WA sendiri. Selain itu dari WA seperti itu, kita juga ada Zoom. Zoom itu dilakukan 2 minggu sekali. Nah, di dalam Zoom inilah kita bisa bertatap muka dengan teman-teman semuanya, dengan bu guru. Jadi anak, ya ini aja bu guru, masih ingat semuanya. Apa yang disulitkan anak, memang anak kadang ada yang tidak mau belajar di rumah. Dan bertemu ke temannya di Zoom itu mereka senang juga ada. Jadi juga selain kita lewat WA, lewat HP, kita juga ada Zoom-nya 2 minggu sekali. Berarti tetap terjalin komunikasi dengan baik, tetap, ya Bu ya? Insya Allah ya. Untuk ini Bu, kan saya mendengar kabar bahwa pemerintah itu akan mengadakan proses belajar di sekolahan lagi untuk tatap muka tatap muka secara langsung seperti itu. Itu kira-kira TK Fajar Rahmah menanggapinya seperti apa ya Bu? Alhamdulillah, memang kalau misalkan kita sudah dipersiapkan untuk tatap muka, kita sudah siap dengan syarat protokol kesehatan. Jadi setiap sekolahan itu sudah mempersiapkan apabila nanti kita bertatap muka dengan anak itu protokol kesehatan tetap diutamakan. Karena misalkan dari sekolah sudah menyediakan tempat cuci tangan yang banyak lah, cukup untuk anak-anak. Di dalam kelas kita sudah menyediakan hand sanitizer. Jadi setiap anak selesai melakukan apapun bisa langsung cuci tangan. Kalau di dalam dengan sanitizer, tapi kalau dari luar bisa pakai sabun. Itu alhamdulillah sudah disiapkan. Berarti kita sudah menyiapkan dah. Sekarang kan apa? TK Fajar Rahmah ini sudah mempersiapkan dengan baik. Insya Allah sudah. Dan tetap anak kan tetap, kalau seperti guru pakai masker, pakai seal itu tetap sudah tersedia semuanya. Jadi untuk pengukuran suhu juga sudah tersedia. Jadi apabila nanti pemerintah sudah memperbolehkan kita tatap muka, insya Allah TK Fajar Rahmah sudah siap. Karena kan gini, mengapa sampai sekarang ini belum diperbolehkan, kan memang kesehatan lebih diutamakan dari pendidikan. Ya memang sih pendidikan itu seiring dengan kesehatan ya, karena anak-anak ini adalah penerus bangsa. Jadi kita harus menjaga, benar-benar menjaga. Insya Allah sebisa mungkin, semampu kita untuk belajar dari rumah. Kesehatan kita utamakan dulu. Itu ya, karena memang penting lah untuk saat ini, memang kesehatan yang nomor satu lah untuk anak-anak itu. Seperti itu. Jadi memang berarti TK Fajar Rahmah sangat mengikuti anjuran pemerintah ya Bu ya? Insya Allah iya. Ini Bu, ini kita kan tadi sudah membahas tentang bagaimana pembelajarannya, persiapannya juga. Pasti pandemi ini kan berdampak ke semua orang. Termasuk saya, termasuk Ibu atau TK Fajar Rahmah semuanya. Kira-kira dampak yang sangat dirasakan atau yang bisa Ibu utarakan sebagai kepala sekolah TK Fajar Rahmah mengenai pandemi ini seperti apa ya? Memang untuk masa pandemi ini dampaknya tidak hanya di sekolahan-sekolahan saja ya, di tempat-tempat umum semuanya lah kena dampaknya semuanya. Ya untuk pendidikan sekolahan-sekolahan memang ini mayoritas banyak ya, dari mulai umur kecil sampai kuliah itu, jadi dampaknya banyak sekali. Untuk masalah pembelajaran tidak semua orang atau wali murid bisa atau punya HP. Bisa atau tidak semuanya orang tua bisa mengoperasionalkan Zoom. Ada itu memang. Jadi untuk kesulitan seperti pembelajaran saat ini memang ada dampaknya sekali. Mulai dari persiapan dari sekolahan pun juga kita sudah 2 kali untuk persiapan. Mulai dari bahan pembelajaran yang harus kita bawakan ke anak itu kan sudah 2 kali persiapan juga. Jadi selain persiapan setiap rutinnya, kita harus mempersiapkan nanti dibawa pulang anak. Selain membawa pulang anak, kita harus masih ada Zoom, ada online, adalah untuk pembelajaran banyak dampaknya juga. Mungkin karena kita pertama baru ini ya, jadi itu terasa sekali untuk dan selain itu untuk masalah ekonomi, semuanya juga terdampak oleh dampaknya. Kan banyak orang murid kan berpendapat, tidak sekolah kok belajar SPP. Ada itu banyak sekali. Lebih baik karena saya besok sekolahnya. Kan banyak, sehingga pendaftaran untuk tahun ajaran 2020-2021 itu banyak yang menunda juga.
Nah ini kan juga dampak dari orang tua seperti itu kan ke sekolahan, sehingga untuk sekolahan ya banyak sekali dampaknya, mulai dari ekonomi dan juga seperti itu. Berarti tidak hanya orang tua murid yang melakukan ya, guru-gurunya juga ya, melakukan. Alhamdulillah, 75% wali murid yang sadar akan pendidikan, dia mesti tetap mengikuti aturan pemerintah. Oh iyalah, anak saya masih ada di sini, anak saya masih ada di naungan di sekolah ini, mereka masih tetap bayar SPP juga ada. Ya ada yang berbeda seperti itu juga ada. Orang sekolah bayar juga ada. Ini yang buat dampak dari banyak sekolahan lah. Banyak yang kekurangan murid karena mereka menunda untuk pendaftaran. Dari keuangan juga sama. Banyak mereka yang tidak mau mengeluarkan uang juga karena merasa tidak sekolah. Seperti itu dampaknya banyak sekali. Jadi tidak hanya di pendidikan saja. Saya kira di semua bidang banyak yang terdampak untuk ekonominya juga. Gitu. Terakhir Bu, harapannya untuk pandemi ini bagaimana Bu? Ya semoga pandemi ini cepat-cepat usai, cepat-cepat pergi, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya dengan senang, bisa bertatap muka dengan anak-anak yang lucu-lucu, terutama kalau anak TK anaknya lucu-lucu ya, bisa senang lah bersama anak-anak. Mungkin dari anak-anak pun juga seperti itu, pengen ketemu sama bu guru pasti gak ada. Jadi harapan saya semoga cepat berlalu untuk masa pandemi ini. Kita bisa belajar seperti rutinitas sebelumnya. Itu aja untuk harapan kita. Terima kasih Bu Tri. Sama-sama. Penjelasannya itu sangat lengkap, sangat detail, dan saya jadi termotivasi pada TK Fajar Rahma yang bisa terus memberikan pembelajaran meskipun pandemi seperti ini. Insya Allah. Terima kasih ya Bu Tri. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.